Jemaat yang berbahagia, kami majelis dari HKBP Bandung Timur menyampaikan kepada kita sekalian, Shalom. Shalom. Kita mulai kebaktian pada hari Minggu ini dengan menyanyikan lagu Buku Ende nomor 559. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya ialah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah dan pada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkaulah Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis dalam Heber bindu 6 ayat 17 sampai ayat 20. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu Mbak Dihita di Amang Dohot Dainang. Untuk memperjelas warta kita, mari kita buka halaman 2. Yang pertama informasi umum.
Satu-satu. Nama minggu. Minggu 19 setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Bahasa Batak hasitulus sadaun di debata. Topik. Debata nama notong. Allah yang tidak pernah berubah. Poin 1-2. Ibadah minggu. Dengan pemberlakuan PPKM, maka Gereja HGBP Resort Bandung Timur menetapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Nomor 1 sama nomor 8, boleh kita cermati. Poin 1-3, pertanyaan week atau melalui live streaming. Hari Selasa 12 Oktober 2021 dilaksanakan pertanyaan week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HGBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HGBP Bandung Timur yang melayani week 1. Dimohon untuk semua jemaat atau semua week untuk mengikutinya. 1-4, persembahan khusus atau nomor boho. Pada kebaktian kita hari ini setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang akan kita berikan untuk STT HKBP Pematang Siantar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Poin 15, 160 tahun HKBP. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya untuk HKBP yang sampai saat ini telah berumur 160 tahun dari tanggal 7 Oktober 1861 sampai 7 Oktober 2021. Kita doakan HKBP senantiasa tetap dalam penyertaan Tuhan di dalam pelayanan. HKBP Gabi Pasu-Pasu Tusaluhut Bangsa. 1-6, pertanyaan Inahanna. Diberitahukan kepada Inahanna bahwa sermon Inahanna kembali dilaksanakan di gereja setiap hari Selasa pukul 11.00 WIB. Diharapkan kehadiran Inahanna untuk mengikuti sermon tersebut. Pelaksanaan sesuai dengan prokes. 1-7, Pesta Gotilon tahun 2021. Marilah kita memberikan persembahan Pesta Gotilon kita melalui amplop yang dibagikan Sintua Week-nya masing-masing. Kita dapat memberikan Pesta Gotilon kita melalui Sintua Week-nya atau melalui kantong persembahan minggu atau langsung ke kantor gereja. Acara pesta dilaksanakan Minggu 7 November 2021 di kebaktian jam 11.00 WIB. 1-8, seksi sekolah minggu. Dari pendataan ulang, pendaftaran untuk nata sekolah minggu bisa kita cermati. 1-9, aksi sosial peduli sesama jemaat kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pelaksanaan pemberian bantuan peduli kasih, peduli sesama jemaat telah berjalan dengan baik yang telah dilaksanakan Sabtu 9 Oktober 2021. Dan pada kesempatan ini seluruh majelis, pendeta, diakonis serta perhaladu mengucapkan terima kasih kepada yang berkontribusi. Tuhan senantiasa memberkati. Daftar donasi terlampir di halaman 15 sampai dengan 16. 1-10, himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huria, itu juga boleh kita cermati. 1-11, gerakan peduli dana pensiun HKBP, juga boleh kita cermati. Poin 2, ruas RPP atau siasat gereja. Mulai minggu ini telah dikenakan siasat gereja kepada saudara Ronald Alexander Simajutak dari week 4, menikah tanpa sepengetahuan gereja. Poin 3, jemaat pindah. Jemaat pindah keluarga Jarudin Sirait, Romauli Borusialoho beserta 3 orang anak dari week 8 ke gereja HGBP Dapur 12, Resort Dapur 12, Distrik 20, Kepulauan Riau. Poin 4, anak lahir. Pada hari Minggu 29 Agustus 2021, telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga Osi Hombing
Ibu Boru Tampu Bolon dari Wik 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 5. Warta pemberkatan. 51. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Tommy Robert Mengatur Siahaan, putra Bapak M. Siahaan almarhum, Ibu R. Boru Pasaribu dari Jalan Pasir Rimpun Barat nomor 143 Bandung, Wik 7. Jemaat HGP Resort Bandung Timur dengan saudari Oka Sri Rezeki Boru Huta Barat. Jemaat HGPP Resort Bandung Timur, putri dari Bapak H. Huta Barat, Ibu R. Boru Lubetobik. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 9 Oktober 2021 di GWP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di GWP Resort Bandung Timur. 52. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Cornelius Roberto Hotmian Ipola Simorangkir, putra Bapak Rido Oluan Simorangkir, Ibu Rosita Boru Huta Galung dari Jalan Cibatu 2, Antapani, Wik 9. Jemaat HGBP Resort Bandung Timur dengan saudari Damayanti Elizabeth Boru Sibarani, putri Maslen Sibarani almarhum, Ibu Rika Agnes Boru Panggabian dari Jalan Malaka Baru 1, Pondok Kopi, Jakarta. Jemaat HGP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2021 di HGWP Resort Jaka Sampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 20 November 2021 bertempat di HGP Resort Bandung Timur. 53. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Mario Rinaldo Panjaitan SHMH, putra Bapak Dr. Marojahan JS Panjaitan SHMH, Ibu Rifka Boru Tampu Bolon dari Komplek Bumi Harapan Blok DD 13 nomor 12 Kabupaten Bandung, Wik 8. Jemaat HGP Resort Bandung Timur dengan saudari Felicia Dameria Marsauli Boru Simangusong SH MKN MH, putri dari Bapak Situa Dr. Andus Sodin Simangucong, Ibu Dr. Neti SR Boru Neighborhood SHMH SPN, Jalan Sukajadi Atas nomor 223G Bandung. Jemaat HGP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 di GWP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HGP Resort Bandung Timur. Poin nomor 6. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2021. Jumlah yang berulang tahun 118 orang, bisa kita lihat di warta. Kado yang terindah dari gereja. Dile tuata madihamu gajang ni umur doho haripason, lam tugu maha porsiamuna, ingot hamu mahatani tu hatta namat dok, di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala dihabirang na do hamora do hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Diambil dari Poda atau Amsal 3 ayat 16. Catatan, bila terdapat kesalahan penulisan nama, week, tanggal, bulan, tahun, dan juga yang tidak ada namanya, dapat menghubungi sintuanya atau kantor gereja untuk diperbaiki. Berita keuangan bisa kita lihat di warta. Demikianlah penjelasan warta minggu ini dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, atas keselamatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh terpatri di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Marilah kita membacanya secara bergantian, demikianlah firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kepada kita diberikan pertanyaan saat ini, apakah ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami penderitaan atau yang tidak pernah mengalami pergumulan? Tentu kita semua setuju mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki pergumulan, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan. Kita pasti setuju dengan hal itu, dan kita pasti mengatakan semua kita memiliki pergumulan masing-masing. Ada seorang ibu, dia sudah janda, kemudian ibu ini mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia kehilangan anaknya karena kematian. Dan ibu ini juga adalah seorang yang sangat miskin. Sehingga di dalam kehidupan ibu ini, dia sangat bergumul. Dia berduka cita. Dan sering sekali dia di dalam kehidupannya, dia selalu bersungut-sungut. Dia heran, mengapa saya harus bergumul seperti ini? Apakah ini karena dosa saya? Tuhan itu tidak adil. Dia menyalahkan Tuhan. Pada suatu hari dia pergi ke rumah seorang perhalado. Dia menceritakan semua keluh kesahnya kepada perhalado ini. Dia berkata, saya mengalami pergumulan yang sangat berat dan saya sepertinya tidak sanggup lagi untuk hidup. Kemudian perhalado ini memberikan perhatian, memberikan pengobatan kepada dia, memberikan nasihat dan penguatan kepada sang ibu tersebut. Perhalado ini menyuruh ibu tersebut untuk pergi dan mendapatkan solusi atas pergumulan hidupnya. Perhalado itu berkata, Inang, laho maho tu jabuni ruas nena. Borhat maho
Disi anong Jepang hodo solusi. Disi anong Jepang hodo aha jawaban akka sian si taunon mininna. Lahu mau pangido masa dagalas aik natio sian perbagas alai syaratna perbagasi dang adong si taunonna. Dang adong pergumulanna. Molo nung adapok mo anongi malum mana di rohami ninna. Yang pertama ibu itu pergi kemana? Dia merasa kalau orang kaya itu mungkin sudah tidak ada lagi pergumulannya. Pertama dia pergi ke rumah orang kaya. Mungkin orang kaya ini tidak ada lagi si taunonna nina rohana. Lama ibana tujawin namoraun. Dipangido ma aek sagala sian perjabui. Alai adong do syaraan amang nina. May inang ikondang adong do pergumulan muna. Nin nama tu perjabui. Dung dibagi perjabui ketika yang punya rumah itu atau orang kaya itu mendengar harus tidak ada pergumulan, maka orang kaya ini tidak bisa memberikan air itu. Mengapa? Karena ternyata orang kaya itu juga punya pergumulan hidup. Dia memiliki pergumulan, anak-anaknya itu hidup dalam pergaulan yang salah, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga si ibu ini pulang dari rumah itu. Kemudian ibu itu juga pergi ke rumah seorang pejabat. Mungkin kalau sudah pejabat ini ngasonang bengolunion, dang adong benahurang di son, nina rohana. Lama ibana tujabun isada pejabat. Di jalo ibana mamusai aik sagalas jala dipabuat dengan syarat dang adong pergumulan muna ninna. Tetapi yang punya rumah juga tidak bisa memberikan. Karena memang dia juga memiliki pergumulan hidup. Baik itu karena rumah tangga yang berantakan. Rumah tangga yang hancur. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan air itu. Na perpudi amanginang tudido ibana lao. Lama ibana tujabuni pedita. Pendeta ini kayaknya bahagia saja ini. Soalnya tiap hari berdoa. Tiap hari dekat bersama dengan Tuhan. Pasti pendeta ini tidak ada pergumulannya, nina rohana. Lama ibana tujabuni peditaun dipangido ma'aik sagalasi. HP amanginang ternyata pendeta juga punya pergumulan hidup. Nang pesai ganup ari martangiang jonok tutuhani. Alai tongdo adong pergumulan hidup masing-masing. Sudedo hita amanginang adong parukilota. Mulak mainatay na mabalui. Jalari dapot to maparhaladui. Nga dapot tube amang obati nina ibana. Ahama obati, ternyata bukan aku saja yang memiliki penderitaan di dunia ini. Ternyata bukan aku saja yang memiliki pergumulan hidup. Ternyata semua orang di dunia ini punya pergumulan masing-masing. Dan itulah yang menjadi obat kepada dirinya. Saya ternyata tidak sendirian. Ternyata ada banyak juga manusia, ada banyak juga orang-orang, bahkan orang kaya, bahkan pejabat, dan bahkan apapun itu, ternyata semuanya punya pergumulan masing-masing. Amang dan inang, dan juga naposo bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Secara umum ada dua kondisi ketika penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita amanginang. Yang pertama adalah ketika kita menderita, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, sering sekali kita menganggap bahwa itu adalah akibat dari dosa kita. Bahwa itu adalah akibat dari suatu perbuatan yang salah yang kita perbuat sehingga kita mengalami hukuman. Dengan kata lain, penghukuman atau pergumulan atau penderitaan bisa datang dari akibat dosa kita, dari akibat kesalahan kita, atau yang biasa disebut dengan hukum sebab akibat. Karena aku telah melanggar perintah Tuhan, maka ada akibatnya.
Karena aku telah melanggar ketetapan Tuhan, maka ada akibatnya. Demikianlah pandangan sahabat-sahabat Ayub di dalam nats ini. Mereka memberikan penilaian kepada Ayub bahwa penderitaan Ayub itu terjadi akibat dosa-dosanya. Penderitaan Ayub yang sangat berat itu terjadi karena dosa-dosa Ayub. Padahal jelas dikatakan di pasal 1 itu bahwa Ayub itu adalah orang yang hidup dengan saleh, orang yang hidup dengan benar. Ayub mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang dicatat di dalam pasal 1. Ayub itu selain hidup dalam kesalehan, hidup benar, Ayub juga memiliki segala-galanya. Boydo songon prinsip ni halak batak manang nasinita ni halak batak sikop di ibana toluha. Adong hamoraon di si Ayub adong. Hagabeon adong. Dohot hasangapon. Bahkan orang melihat itu, orang-orang pada saat itu memandang itu, dan mungkin saja banyak orang-orang yang iri dan cemburu terhadap dia karena dia memiliki segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan kehidupannya, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ia kehilangan hartanya, Ayub kehilangan ternaknya, ia kehilangan anak-anaknya, bahkan penyakit juga menghinggapi tubuhnya dan itu tidak kunjung sembuh. Bahkan bukan hanya itu, istri dan sahabat-sahabatnya juga meninggalkan Ayub. Penderitaan itu tentu sangat berat. Boydo konon sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Ngamadabu ibana, gabilam dohot maakadonganna, dohot an inat tanah, mangarehei ibana, manihai ibana. Dohot doa kadonganna, sahabat-sahabatnya berkata, bertobatlah Ayub dari dosa-dosamu. Mereka menuduh Ayub bahwa Ayub itu berdosa. Biasa do yang manginang ngolo ngahasit ngolu medau do sude. Berubah. Akadongan pe berubah do. Bahkan inatana pe berubah. Semua menjauhi Ayub. Sahabat-sahabatnya menuduh dia. Sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Tetapi dalam pasal kita hari ini, pasal 23 ini jelas Ayub memberikan pernyataan dan jawaban kepada sahabat-sahabatnya itu. Dikatakan di ayat 10 yang kita baca tadi, dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub ingin mengatakan bahwa tidak perlu dia berbantah-bantahan dengan sahabatnya itu. Karena dia tahu Allah mengenal jalan hidupnya. Karena Ayub tahu Allah itu tidak akan pernah berubah. Tidak seperti manusia, tidak seperti sahabat-sahabatnya atau istrinya. Tetapi Allah akan tetap setia kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Itulah yang mau Ayub katakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya Ayub ingin mengatakan bahwa Allah tidak pernah salah mengenali hamba-hambanya. Jika manusia sering salah mengenal, jika manusia sering salah menebak, kita mengira seseorang itu baik, ternyata jahat. Atau sebaliknya kita mengira seseorang itu jahat, ternyata baik. Tetapi Ayub ingin mengatakan, Allah mengenal jalan hidupnya. Tidak perlu berbantah-bantah untuk menjawab sahabat-sahabatnya. Jika sahabat-sahabat Ayub dan istrinya bisa berubah karena keadaan,
Tetapi Ayub ingin menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Sebagaimana topik minggu kita hari ini dikatakan kepada kita, Allah tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang kedua yang mau kita lihat, ketika penderitaan datang kepada kita, ketika pergumulan datang kepada kita, yaitu meskipun kita bertekun, meskipun kita selalu rajin berdoa, tapi mengapa penderitaan datang kepadaku? Tapi mengapa pergumulan selalu datang padaku? Itulah kondisi yang sebenarnya yang dihadapi oleh Ayub. Ketika kita mengalami penderitaan, maka sering sekali kita menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan itu kejam. Dang adong bilabana namar Tuhan, dang adong labana naringgas martangiang dohot mamuji Tuhan. Jut hita amanginang di bagasan ngulut tamarungut-ungut, moloro si taonon itu hita. Alai berbeda doho si Ayub, berbeda dari seorang Ayub dalam nats ini. Ia tidak menyalahkan Tuhan dalam penderitaannya yang sangat berat itu. Justru Ayub masih mampu berkata di ayat pasal 1 ayat 10 dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bahkan lebih luar biasanya lagi, Ayub berkata di dalam penderitaannya yang berat, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali padanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, tentu itu adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Dia sudah kehilangan anak-anaknya, dia sudah kehilangan hartanya, tetapi Ayub masih mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih mampu memuji Tuhan, bahkan dalam situasi yang sangat sulit itu. Bohado tutu molotu hita, diadop pun situasion. Mampu dope hita mandokon sisongoni, manang piter masoho do hita merminggu. Peter masoho do hita martangiang. Peter kecewa do hita tu Tuhani. Peter tadokon dang adil ho Tuhan. Ditikiro aka pasu-pasu tu hita, ketika banyak berkat Tuhan datang kepada kita, kita berkata haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi ketika pergumulan datang kepada kita, kita berkata dang adil ho Tuhan. Tuhan tidak adil. Di mana posisi kita amanginang? Saat ini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita dan memberi jawaban ketika penderitaan dan pergumulan datang kepada kita. Di ayat 10 itu dikatakan, maka kita harus menganggap itu sebagai ujian kepada kita. Mengapa kita harus diuji? Supaya kita seperti emas. Asa songon emas kita. Proses emas tentu itu tidak mudah. Dia harus dibakar, dia harus dileleh, dia harus dileburkan ke dalam api supaya emas ini memberikan nilai berharga dan indah dilihat orang. Demikianlah dengan kita, ketika kita mampu melewati proses, ketika kita dibakar, ketika kita diberikan ujian dan pergumulan, baiklah kita mampu melewati proses ujian itu, sehingga itu akan membuat kita semakin bernilai, semakin berharga, dan semakin bercahaya amang-inang. Sehingga ketika ujian datang kepada kita, mari kita anggap Tuhan sedang menguji ketaatanku. Tuhan sedang menguji ketekunanku beribadah. Tuhan sedang menguji kebenaranku. Apakah aku layak bagi Tuhan? Itulah yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Jadi jangan berputus asa atau jangan menyalahkan Tuhan. Ketika kita bergumul, jangan bersungut-sungut.
atau meninggalkan Tuhan, tetapi mari kita menjalani proses itu dengan bersama Tuhan. Dalam Filipi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung. Mari kita bersama dengan Tuhan berjalan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, kami sangat berterima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Ketika kami menghadapi banyak pergumulan hidup, ajarlah kami Tuhan, dan sadarkan kami Tuhan, bahwa itu sebagai ujian iman, sehingga menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang percaya dapat bercahaya, bersinar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami, yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, yang tidak boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, dari jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, para remaja Naposo Bulung, orang tua, dan juga yang sudah lanjut usia, kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkaulah yang memberkati dan melindungi. Engkau yang menjagai, memberikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati yang sedang dalam keadaan bergumul Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan serta pengharapan kepada kehidupan mereka Bapa. Berkati juga yang dalam keadaan berduka cita Tuhan. Tuhanlah yang menghibur, Tuhanlah juga yang menguatkan iman mereka, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam keputusasaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kegiatan gereja yang akan dilakukan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, mulai dari pertanyaan week, pemberkatan partupolon, dan juga sermon seksi-seksi, kiranya kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang melancarkan sehingga setiap kegiatan gereja-Mu Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, secara khusus dalam minggu ini Tuhan, baik itu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan panjang umur dan kesehatan, dan menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkaulah yang berkarya dan Engkaulah juga yang berkehendak di dalam kehidupan kami Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kekurangan. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kami, dari segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 763 dan kita menyerahkan persembahan. Yesus dengan milas roham, Yesus ipang urubing las roham, apa porseaon mi doot pos mi rohami, mardongat kon Yesus ilas roham, las roham, las roham, mardongat kon Yesus las roham,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua.